setan tuh bukan sosok, kan kemarin kan bukan sosok. Jadi setan tuh apa ya, satana tuh artinya yang menjauhkan lah, yang jauh. Setan tuh bisa dari golongan jin dan manusia. Jadi orang yang menjauhkan kita dari Allah yaitu setan. Jin yang menjauhkan kita dari Allah yaitu setan gitu. Jadi makanya setan itu karakter bisa dari golongan jin dan manusia. Makanya setan itu musuh yang nyata dan manusia kelihatan ya. Kalau setannya dalam wujud manusia, nyata tuh setan. Jadi setan tuh bisa jadi nyamar jadi ustadz yang ngajak ke kebatilan, kan banyak itu yang ajarannya menyimpang, yang kemudian ngaku nabi. Itu tuh setan yang menyamar jadi ustadz. Ada setan yang menyamar jadi pengusaha dengan berbuat zalim. Ada yang kemudian jadi guru, ada jadi pedagang, ada yang kelihatannya ahli agama. Banyak. Jadi itu yang ditunggangi oleh berkamuflase. Iya, berkamuflase. Makanya kan setan tuh dulu kecil tuh setan mah bisa ngawujud naon banyak eta, ngawujud jalma gelis ya jalma gelis. Ada orang yang ganteng ya ganteng, ada yang berwujud jadi penguasa. Itu makanya setan tuh bisa berkamuflase seperti apapun itu maksudnya. Bahwa kan jadi ayah tandukan. Tandukan. Setan kuno itu. Itu mah udah setan bener setan kadaluarsa lah. Ada yang matanya merah gitu kan. Ada kukunya panjang atau sundel bolong, itu mah setan udah setan zaman dulu lah. Setan sekarang tuh berdasi, gagah, kadang-kadang bersorban. Setan digital namanya. Digital, elektrik gitu. Udah canggih, makanya setan tuh bukan jangan ke masjid. Sekarang enggak, ayo ke masjid yuk, orang antar gitu ya. Saya ke masjid, cepur mah tara ka saung, tara jigiran urang ya tiap penting ka saung. Nah, eta teh ego, eta teh setan. Tapi asa aing benar gitu kan. Nah, itu lemes ya. Haus banget, setan tuh haus. Makanya kita tuh harus milah. Jadi yang tadi di setiap detik itu antara sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat setania, bahimiyah, sabaiyah tuh berantem. Yang sifat ilahiyah tuh dikeroyok tuh sama bahimiyah. Bahimiyah tuh sifat hewan ternak. Sabaiyah tuh yang buas, binatang buas, sama setan. Jadi sifat sabar kita tuh dikeroyok oleh sifat sombong, oleh sifat tidak tahu malu, oleh sifat raja tega. Terus tuh berantem. Namun rasa sabarna eleh, nyanggus kita tuh perpaduan setan, binatang buas yang ganas sama hewan yang tidak tahu malu. Makanya manusia itu disebutnya serigala berakal tuh itu. Aspala sapilin tuh itu. Pada saat itu manusia bisa lebih jahat dari setan. Setan mau aya nu nekek, mau aya nu nodong, mau aya nu itu tuh nggak ada. Tapi kalau sudah dipadukan kekejaman binatang buas, rasa tidak tahu malu hewannya itu binatang ternak, kemudian kesombongan, keangkuhan setan, ya udah itu aspala sapilin tuh paling rendah-rendahnya. Itu tiap detik bertarung itu. Jadi Maka tapi kalau di sisi lain ilahiyah kita menang, kita tuh bisa lebih, dalam tanda kutip, lebih hebat dari malaikat. Malaikat tuh bisa sujud sepanjang zaman karena dia nggak punya nafsu. Enggak sebaik itu. Malaikat bisa taat kepada Allah tuh karena memang dia nggak punya nafsu. Nah, manusia itu bisa sujud itu luar biasa. Iya, bisa patuh. Bisa patuh ke Allah tuh harus berperang melawan yang ketiga itu. Itu kenapa nilai manusia itu lebih di situ. Jadi manusia tuh kelebihannya punya akal. Dengan akal itu kita bisa tahu, bisa mengenal Allah tuh dengan akal. Kemudian manusia tuh punya rasa malu. Itu mutiara manusia tuh akal, rasa malu, syariat, sama satunya tuh apa ya, lupa. Satunya teh amal soleh. Nah, semuanya binatang itu meskipun jadi hewan kurban tidak dianggap sebagai amal soleh, tapi manusia dengan membuang duri di jalan aja itu jadi amal soleh gitu. Kemudian manusia itu ya satu-satunya makhluk yang punya malu, dikasih malu gitu. Makanya ketika
rasa malu itu hilang, ya seperempat kemanusiaan tuh hilang. Jadi akal itu mutiara yang akan kalah kalau akalnya kalah oleh amarah. Oleh rasa marah itu manusia akan kehilangan sifat kemanusiaannya. Kan ada orang yang membabi buta gitu, itu saat itu akalnya sudah kalah, tidak berfungsi, sehingga tindakan, ucapan, dan perbuatannya itu sudah dikuasai oleh amarah itu, rasa marah itu. Nah, ketika orang marah itu sebenarnya dia sudah kehilangan seperempat dari sifat kemanusiaannya. Ketika itu dia bukan lagi manusia yang sempurna gitu. Kemudian ketika rasa malunya hilang lagi tuh rasa malu itu, sifat kemanusiaannya. Yang mengalahkan rasa malu itu biasanya tamak. Orang tamak tuh bisa korupsi, bisa ngambil harta orang, bisa apapun gitu, tamak, sehingga rasa malunya kalah. Dua per 4 udah hilang kemanusiaannya. Kemudian syariat itu adalah nih kayak gini nih, garis lurus nih, garis lurus yang nganter kita nih, jangan belok sini, di situ ada mobil, arah sini. Nah, ketika itu dilanggar, ya udah potensi jadi bahaya kan, jejak kayak gitu jadi bahaya. Nah, syariat itu bisa kalah oleh hasud. Orang hasud, orang dengki. Ada orang sholat ditumbenin, ada orang zikir ditumbenin. Pokoknya omongan tanya julid lah, julid. Mana mah tara zikir pisan, tara datang pisan, tara sholat pisan, tara ke masjid pisan gitu. Nah, itu sebenarnya rusak syariatnya, yang rusak itu tuh, rusak syariatnya. Jadi itu ketika udah meninggalkan syariat, orang sudah jauh dari syariat, udah nggak sholat, udah nggak zakat, nggak puasa, itu satu itu 3/4 udah hilang tuh sifat kemanusiaan. Yang satunya amal ibadah itu yang tadi, yang kalau setiap perbuatan manusia, amal baik manusia itu dianggap sebagai ibadah. Itu satu-satunya makhluk. Yang lain mah nggak ada konsekuensi jadi amal ibadah. Setan berlaku seperti itu, ya emang dia mah udah bukan dianggap dosa karena emang biasa gitu. Tapi manusia mah ketika berbuat salah ya jadi dosa, ada konsekuensi lah ya, nggak ada konsekuensinya. Ketika berbuat baik pun ada konsekuensinya. Nah, itu keempat itulah yang harus dipertahankan manusia. Salah satunya dengan ibadah itu, dengan zikir, untuk menjaga akal kita tuh tetap berfungsi. Kan zikir kan kita menekan amarah kan, menekan hawa nafsu gitu, sehingga akal kita tuh aman gitu, dipagerin. Jadi selama unsur ilahiyah kita belum muncul, belum nampak, belum hadir dalam diri kita, itu pasti kemungkinan besar manusia gampang sekali ya terhasut atau terbelenggu dengan nafsunya sendiri, nafsu negatif gitu. Kan? Iya. Benar nggak? Jadi manusia tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak bayi ini sebenarnya itu masih fitrah tuh, masih benar semua. Masih akalnya masih benar, rasa malunya masih benar lah, masih lurus gitu. Nah, ketika terkontaminasi dengan debu-debu kehidupan, kayak banget bahasanya, debu-debu kehidupan inilah kemudian jadi agak geser tuh garisnya nih kalau kepanasan, jadi ngelencong ke sini. Nah, itu yang harus dilurusin lagi. Jadi ibadah itu untuk menjaga lurusnya ini nih, track ini harus tetap lurus gitu. Nah, kenapa ada garis? Padahal nggak di garis pun kita tetap jalan sini kan, agar kita tahu batasnya tuh. Itu syariat tuh gitu. Syariat tuh ngebatasin, kamu bagiannya di sini, jangan ke sini gitu. Meskipun ya aturan. Jadi garis agar kita, kayak ini nih jembatan tuh ada pagar. Untuk apa? Padahal kalaupun nggak dipagar, orang nggak mungkin ujuk-ujuk terjun kan, nggak. Tapi dengan adanya railing itu ada gambaran, oh saya terlalu minggir atau kemana itu gitu maksudnya. Jadi syariat itu orang ngejaga biar kita tuh ini di rel kita lah, di track kita gitu. Jadi kalau orang kemudian terkekang dengan syariat, ya orang yang nggak mau ngikutin jalur gitu aja. Rasanya ini ngapain sih bikin garis-garis gini, bikin pusing doang kan gitu ibaratnya.
dia kan udah jago nyetir gitu kan, nggak usah pakai garis-garis ini, masa sih ngelonong ke sana, tapi buktinya ada garis pun ada orang yang ngelonong. Iya nggak? Oh, sekalipun udah dibikin. Iya, kan ada syariat itu maksudnya ngejaga inilah ada garis ini, maksudnya agar orang tuh lurus nih jalannya, jangan terlalu ke pinggir, jangan terlalu ke tengah. Tapi ada orang yang bilang Setidaknya pasti sangat membantu safety-nya, keselamatan buat betul, si pengguna jalan. betul. Iya syariat tuh itu fungsinya. Even itu udah di garis, ada di kuning-kuning, tetap aja katanya ngelonong. Iya. Iya enggak? Yang ngelonong itu kalau di mobil mah ngantuk. Nah di kehidupan mah orang yang ngelonong melanggar syariat itu orang yang lalai, orang yang ngantuk dalam kehidupan tuh itu. Mengabaikan. Iya mengabaikan syariat itu. Naon sih sholat, naon sih kudu puasa gitu. Iya. Nah itu akan ngelonong, pasti melewati garis ini, garis apa namanya, Jim? Apa sih ini? Marka jalan. Marka jalan itu, syariat itu marka benar kan? Seperti itu. Jadi even kita sudah mahir mengemudi, marka itu tetap perlu. Betul. Wah, orang mah tuh perlu garis putih. Bos tahunan iya nyetir sok maksa neangan, iya belah mana garis. Jadi saya emang nggak perlu syariat, orang saya udah Islam dari kecil, dari lahir malah bisa. Dan untuk menghindar yang berhadapan yang berlawanan kita, menghindar dari tabrakan, Iya, kan? iya. Itu sangat membantu. Itu Agar dari manusia segi tetap- safety. Iya, agar manusia tuh berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ya fitrahnya tuh itu jalur ini nih, fitrah kita nih jalurnya ini, kalau lagi jalur kanan gitu. Jadi itulah indahnya adanya syariat tuh, bukan untuk membatasi kita, bukan, tapi justru menjaga kita agar kita lebih nyaman berkendara, agar lebih lancar. Namun nggak ada marka kan orang bisa aja di tengah-tengah ini kan nggak tahu mana batasnya kan. Yang belakang atau yang depan saya juga nggak tahu kan, bisa jadi senggol-senggolan. Tapi ini kan minimal kita tuh udah punya batasan. Oh ini jalan saya nih. Kalau ada yang nyalip ya dari kiri atau dari kanan, kita udah tahu. Oh ini saya harus minggir. Oh saya harus ke kanan. Etika berkendara. Syariat itu ada etika, ada norma, ada aturan, ada dogma, ada apa namanya yang ngarahkan, pokoknya lengkap syariat itu. Definisinya syariat itu lengkap, bukan hanya ini apa namanya satu fungsinya tuh ya apa syariat. Kamu di mobil mah meureun buku panduan tata cara mengemudi yang baik, Iya. safety driving lah. Iya. Betul. Safety driving kan Kang Cepur kan biasanya kalau di perusahaan tuh ada refresh gitu kan. Ini cara ngemudi aman. Jarak sekian harus mulai ngerem sekian detik nih, bisa 3 detik tuh aman nih ngeremnya. Jarak aman tuh harus 2 mobil atau 1 mobil. 2 pandangan ke depan harus tahu, lihat kiri kanan bagaimana. Kan kalau di workshop apa lagi tuh? Kiri kanan aman baru jalan. Belakang aman baru jalan. Selalu disuarakan biar dia ingat gitu. Kalau di bengkel kayak gitu. Dit, kiri kanan aman. Kayak gitu. Safety driving. Ya Quran tuh itu safety itu ya panduannya. Jadi sebetulnya nafsu itu bukan dihilangkan tapi dilemahkan, Diarahkan. kan? Tepatnya tuh diarahkan. Diarahkan dan dilemahkan gitu ya. Diarahkan itu kekuatannya tetap kayak kuda itu kita menjinakkan kuda tuh tidak menghilangkan kekuatan kuda, tapi mengarahkan kuda itu bisa berlari di track kita. Kalau kuda nih ibarat kuda liar nih, itu ibarat nafsu kita lah. Kalau dilemahkan jadi nggak bisa menahan beban kita. Tapi kalau diarahkan dengan kekuatan yang besar itu, kuda tetap bisa memiliki kekuatan besar tapi arahnya bener gitu. Jadi diarahkan, nggak dilemahkan, diarahkan ke yang benar. Nafsu ya orang ke perempuan diarahkan ke istri. Apa dikurangin nafsunya mau? Istri nomor berapa tapi? Direkam loh. Aduh keceplosan. Kelas ini baik kelas. Diarahkan. Ya seperti ini kan dalam diri kita kan ada beberapa unsur ya, unsur zat ya, dari unsur api, air, angin, dan tanah. Kalau nggak ada salah satu kan nggak bisa hidup.
Api itu bukan berarti kita ngurangi panasnya api, tapi mengarahkan api itu untuk masak, untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan ngurangi nilai apinya. Panas api itu nggak bisa dikurangi. Air disesuaikan, diarahkan, disesuaikan gitu. Bukan dihilangkan, enggak. Nafsu itu fitrah, sekali lagi. Benar. Fitrah itu nggak bakalan bisa hilang. Jadi apa kalau dalam ilmu energi itu ya bolak-balik itu nggak bakalan hilang. Cuma saat ini pindah ke sini gitu. Jadi diarahkan dengan agar manfaat gitu. Bohong kalau Allah ngasih nafsu nggak manfaat ke orang teh, bohong. Pasti bermanfaat. Ya, satu sebagai ujian kita pertama kan, agar ibadah kita bernilai itu kita harus mampu mengendalikan nafsu itu. Yang kedua, nafsu itu diperlukan. Nafsu kan ada itu, di antara nafsu itu ada keinginan. Nah, kita milah nih keinginan yang sesuai dengan jalur kita. Keinginan itu ibadah tuh nafsu. Kita tuh pengen ibadah tuh nafsu, bagian dari nafsu. Tapi nafsu yang diarahkan gitu. Nafsunya ke arah yang bener gitu. Nafsu positif. Kalau kita nggak punya nafsu sholat, kumaha? Bisa dibilang tenaga juga ya. Iya. Power ya. Iya, power. Cuma power tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Kan? Iya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita perlunya untuk masak, nggak usah pakai api unggun, pakai kompor kecil cukup. Ya enggak? Tapi kalau kita perlu melebur besi, ya harus pakai Lebih api yang panasnya lebih dari 100 derajat gitu kan. Kalau kita cuma masak air tapi apinya 1000 derajat, ya gosong habis gitu kan. bolong panci deh. Itu jadi disesuaikan, nafsunya disesuaikan. Pada saat kita perlu nafsu besar nih, itu petinju kalau nggak pakai nafsu nggak bakalan bisa jatuhin lawan. halo Kucing. Kompak wet. Tapi ada kalanya kita mukul tuh harus pakai nafsu, juah gitu kan. Ini ya disesuaikan, digunakan sesuai dengan pada tempat, waktu, dan fungsinya itu. Kalau kita misalkan lihat kejahatan kita nggak pakai nafsu, itu apa namanya? Kita seolah-olah menutup mata dari kemungkaran gitu kan, kita nggak mau nolong. Kemudian ada suami yang tidak cemburu istrinya sama orang lain, itu bahkan jadi diancam sama Allah tuh. Artinya kita nggak punya nafsu lagi kan. Kita harus marah kalau istri kita gituin gitu. Kita harus bereaksi, marah yang terukur lah, nggak bereaksi kalau agama kita dilecehkan, kalau nabi kita kemudian begini kan, itu harus ada reaksi. Nah itu nafsu kan, tapi nafsu yang diarahkan, kalau Islam diginikan artinya saya harus menunjukkan Islam tuh nggak seperti itu gitu kan. Islam begini enggak kok, orang Islam tuh baik kok. Nah itu kan harus pakai itu timbul dari nafsu kita harus membuktikan bahwa Islam nggak seperti itu gitu. Bukan berarti nafsu itu ngancurin, enggak. Nah itu kalau ngancurin itu adalah nafsu yang tidak terukur. Nah kalau kita menunjukkan bahwa Islam itu tidak seburuk yang mereka sangka, itulah nafsu yang terukur gitu. Seperti itu. Sangat bagus baca sebentar. Sedemikian rapinya Allah membuat nafsu ya. Jadi kan Gak ada yang gak mubajir gitu. Subhanaka ma khalaqta hada batila. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu mubajir. Yang batil itu nggak ada. Jadi kalau kita membenci nafsu, ya artinya kita tidak selaras dengan itu, bahwa nafsu pun bukan merupakan kesalahan. Allah tuh nggak salah ciptakan nafsu, enggak. Itu sengaja Allah ciptakan. Misalkan kalau orang mah, aduh keceplosan, harusnya nggak bikin nafsu nih, enggak. Allah tuh yang bikin nafsu, yang bikin segala macam, Allah tuh udah terukur, udah. Itu yang makanya subhana itu subhana itu artinya lu lepas dari segala kesilapan, kesalahan itu. Subhana ma khalaqta hada batila itu. Jadi Allah tuh menciptakan sesuatu tuh nggak mungkin kebetulan, nggak mungkin kecelakaan gitu. Aduh tiba-tiba nafsu nyelonong, enggak. Jadi udah terukur gitu, udah skenarionya emang seperti itu. Indah kalau sampai kita bener-bener lektiknya bahasa Indonesia.
mendalami agama itu apa, bukan sekedar label gitu kan, label oh ini orang harus gini ya, ada di balik itu semuanya ada maknanya, ada hikmahnya yang harus kita tahu, kita paham, sehingga kita tuh benar-benar kalau kita ibadah ya kita ibadahnya benar gitu. Jadi sebetulnya pengen banget kenal Allah ya harus mengenal apalnya ya. Iya Itu kan, la ilaha illallah apa katanya, la maujuda illallah, tidak ada yang maujud nih di alam ini kecuali di situ terlihat ilmu Allah, kekuasaan Allah, zat Allah itu semua terlihat. La maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah kan. Jadi la maujuda illallah, tidak ada yang kelihatan, ini semuanya itu Allah semua lah kelihatan, itu ilmu Allah tuh. Kenapa daun itu hijau, kenapa pohon itu tumbuhnya ke atas. Sok lamun teu aya ngatur sesuka-sukanya pohon nih, mending orang voluntarannya biar gampang. Daripada ke atas nanti bisa bergeluduk, mending gua ngelentar gitu kan. Tapi kan enggak, pohon ini tumbuh ke atas itu atas perintah Allah, kamu tumbuhnya ke atas gitu. Kalau itu sekarang seorang kan bayangin, kalau pohon itu punya kehendak sendiri gitu. Nah, orang nggak goler di tengah jalan. Gimana? Kemudian rumput, gue nggak mau diinjak-injak terus, mending gue hidup di atas deh. Gimana tuh? Nggak jalan dunia ini kalau nggak ada yang ngatur. Itu warna bunga, ada yang merah, ada yang ungu. Siapa yang ngasih cat perwarna? Nggak ada yang putih. Gimana tuh? indah ya. Kok bisa jadi ungu, bisa jadi ini, padahal nggak ada yang ngurus, nggak ada yang apa. Siapa yang ngurus? Oh, gampang kan? Sok ujung-ujungnya itu kita mentok tuh, ini tanaman ini bisa tumbuh seperti ini, daunnya hijau, bunganya ini. Siapa yang ngewarnain, bagaimana tanah yang nggak berwarna menumbuhkan bunga yang berwarna, warnanya itu sama, ininya apa, setiap tangkainya sama. Kemudian ada waktunya kecil, besar, kemudian rontok, kemudian tumbuh yang baru. Kalau orang itu bilang kebetulan, itu orang gila. Kalau bilang itu secara kebetulan ya. Iya, orang gila. Bahkan yang di dalam juga itu umbi yang ungu. Siapa yang warnai? Masya Allah. Manis dari mana manisnya? Itu kelapa, bisa ada air dari situ tuh gimana ceritanya? Siapa yang masukin kelapa ke situ? Teori apa yang bisa masukin batok sekeras itu bisa ditembus air sehingga manis rasanya, gurih? Gimana ceritanya? Dari kelapa pun kita sebenarnya harus tersungkur tuh menyaksikan Gak kebesaran bakalan Allah. habis kebesaran Allah. Hanya Iya, dari satu buah kelapa. buah kelapa. Makanya Allah tuh innallaha la yabtaghi, apa namanya? Sesungguhnya Allah tuh tidak akan segan membuat perumpamaan dari nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Karena dari nyamuk itu pun itu luar biasa ilmunya. Saya pernah ditanya, itu kenapa sih harus ada nyamuk ya? Kenapa Allah nggak ngilangin? Nyamuk kan bikin kesel, bikin bising doang. Iya, bikin DPD gitu. Iya, DPD lah segala macam. Bayangin kalau nggak ada nyamuk, berapa juta orang yang akan kehilangan mata pencahariannya. Dari pabrik obat nyamuk, dari karyawannya, dari pembuat konstruksinya, dari ahli kimianya, dari kuliahnya, dari pembuat pakaiannya, dari yang buat apa namanya, apotik, puskesmas, segala macam tuh hilang tuh gara-gara nyamuk satu. Semuanya. Bahkan katakan bisa lenyap. Iya, Wallahu akbar. itu nyamuk doang. Bukan hanya si karyawan tersebut. Iya, misalkan karyawan obat nyamuk, nggak ada nyamuk, berarti karyawan obat nyamuk kan bubar tuh, pabriknya tutup. Kalau pabriknya tutup kan artinya yang bikin bangunannya nggak ada, tukang semennya nggak laku, tukang cat nggak laku, tukang mesin nggak laku, tukang las nggak laku. Kumaha? Farmasi nggak laku, dosen nganggur, fakultas tutup, Hanya satu nyamuk. dari Nyamuk doang. Makanya kalau mau jadi profesor tuh belajar nyamuk aja jadi profesor itu. Gak usah yang gede-gede, gampang. Jadi pipa kapiler nyamuk itu, yang sengat nyamuk itu
itu dalam 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 teorinya nggak mungkin mampu menembus kulit kita. Kalau ada benda besi lah, ciptaan manusia, buatan manusia bukan ciptaan, buatan manusia yang sekecil itu ditusukin ke kulit kita itu pasti patah dengan diameter sedemikian itu. Tapi nyamuk itu tembus Kulit kita ya. tembus tanpa patah, tanpa sakit. Kan itu dari situ aja kita tuh harus tersungkur tuh, ya Allah bener gitu, subhanallah wa ta'ala batila tuh bener gitu. Kebayang nggak sekecil itu bisa nembus kulit manusia? Mana suara nyamuk itu, desingan nyamuk itu dengan sayap yang setipis itu kan, artinya nyamuk itu perlu sekian ribu kali untuk menghasilkan suara weng weng weng. Itu kalau manusia bisa bikin setipis itu, hancur, kebakar kan dengan kecepatan itu. Kertas aja nih, kertas ya setebal kertas buku lah, kalau dengan kecepatan nyamuk itu kebakar, panas, saking panas. Tapi nyamuk itu aman-aman. Hebat ya, nyamuk tuh tipisnya luar biasa ya. Tipis tapi suaranya kayak pakai toa kan, wow wow. Iya. Suaranya dari mana ya? Untuk menghasilkan suara dengan frekuensi itu, kecepatan nyamuk tuh sekian ribu kali ya. Itu harusnya kebakar itu sayap nyamuk itu. Tapi enggak. Emang nyamuk engineeringnya siapa bisa bikin? Nggak bakalan bisa nyamuk seperti itu. Terus saya pernah baca artikel kecoa. Apa itu? Saya lupa lagi itu. Jadi dia dengan kecoa hilang, ini bumi bisa hancur. Ya mungkin. Gitu. Jadi kalau hancurnya bumi itu satu paket sebenarnya. Jadi kayak dinosaurus dulu tuh, penghuninya dinosaurusnya habis, ya manusia-manusia yang sejaman itu juga habis. Jadi nanti kita tuh akan jadi penelitian umat yang akan datang nih. Oh dulu zaman tahun 2000-an tuh makhluk bernama cepur tuh tulangnya sekian. Kayak sekarang kita neliti tulang dinosaurus. Dulu dinosaurus gede, ternyata nanti mungkin umat-umat yang akan datang tuh lebih gede kayak zaman dulu lagi gitu. Oh ternyata umat dulu tuh segini doang. Aduh, luar biasa itu. Sampai ke kotoran kalau ketelek nggak ada yang ubah. Allah. Iya, semuanya itu nggak ada yang sia-sia tuh, ya bener ya, sia-sia. Tuh semut tuh lagi ngomong nih, lo perhatiin nggak gue jalan nih, siapa yang ngejalanin gue, mesinnya mesin jenis apa bisa cepat itu? Sok ada mobilan nggak sebesar semut? Naralang atas itu tuh cepet ya pacar. Cepet kan tuh. Makanya ini jalannya gimana kan? iya, kalau dengan sebesar ini semut itu sebenarnya lebih cepat dari citah. Jadi perbandingannya kalau citah dengan sebesar itu untuk mencapai 100 meter itu sekian menit, semut untuk mencapai jarak 1 meter itu berapa menit, itu lebih cepatan semut sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semut itu binatang terkuat, hewan terkuat di dunia. Kalau kita mikir kan gajah karena bisa ngangkat pohon kelapa gitu. Gajah itu bisa ngangkat pohon kelapa karena pohon kelapa itu lebih kecil daripada tubuhnya. Semut itu bisa mengangkat makanan yang 10 kali lipat besar dari tubuhnya. Kuatan mana? Kuatan semut. Iya bener ya. Gajah masa kita teletik dah. Pohon kelapa teletik. Semut nasi itu, bandingin satu semut hitam ini bandingin dengan nasi. Itu nasi itu bisa 10 sampai 20 kali besar tubuhnya kan? Iya, bener. Tapi keangkat. Itu luar biasa. Sampai yang ngeralem deh. Jadi hewan terkuat itu bukan gajah, semut. Nerangan semut itu jadi profesor bener ya. Sok nerangan yang letih, nggak usah penelitian ke Antartika deh, semut aja diteliti jadi profesor. Lihat semut jadi ilmu kan, lihat pohon jadi ilmu,
harusnya gitu jadi marka jalan aja tadi dari kan. ilmu kan. Itu makna ikro itu merangkum, melihat, kemudian merangkum, ya semuanya, meneliti, Semuanya. menelaah, bukan hanya baca buku ikro itu. Ini ikro nih, lihat nih lagi ikro nih, lagi baca. Ya Allah, Pak. Luar biasa kalau bicara kayak gitu kan. Nah, kenapa kadang-kadang kiai-kiai itu bijak pakai kitab gitu kan, batasi babnya. Karena kalau nggak pakai buku, itu kiai ngomong tuh nggak bakalan habis, ilmunya tuh ngalir. Makanya udah bahas masalah ini ya, topiknya tuh dibatasin gitu kan. Karena kalau nggak dibatasin, datang terus ilmu Allah tuh nggak bakalan habis dibahas itu. Mau berapa jam, 3 hari 3 malam tuh nggak bakalan habis. Dan gak capek. Nggak capek. Nggak capek. Beliau kan ngerasain ngejelasin kalau malam tuh kan Ngalir gitu ya, tiap malam. Saya juga tadinya bingung, ini ngantuk nggak sih gitu, tapi enggak ngantuk ternyata. Iya, kalau udah jadi alat Allah ya konsekuensinya seperti itu. Luar biasa makanya. Segala jadi ilmu, segala jadi, kalau sekarang segala jadi duit ya. Jadi orang mikirnya jadi duit dulu gitu, padahal dengan jadi ilmu, setelah jadi ilmu tuh bisa jadi duit, bisa jadi tulisan dijual, bukan nilai tulisannya sebenarnya yang dijual, yang dihargai itu bukan ilmunya sebenarnya, tapi upah nyetaknya doang. Ilmu nama gratis, iya nggak? Kita tuh beli buku mahal-mahal itu, ongkos cetaknya doang sama covernya tuh, ada yang hard cover, ada yang enggak. Ilmu yang di situ mah gratis, beli ilmu tuh nggak ada ilmu yang nggak bayar tuh, nggak ada yang bayar, gratis semua.